Halo guys, saya di sini jumpa lagi kita perbaikan elektronik. Ini adalah penampakan TV jadul Polytron zaman dulu ya, TV cembung. Ini saya dikasih teman untuk disuruh perbaiki. Kalau masih bisa dipakai silahkan pakai, kalau tidak boleh dijual lagi sama dia kalau udah bagus katanya. Oke, hari ini saya akan coba berbagi cara perbaikan televisi kepada teman-teman. Ini saya ambil sebagai contoh ya, TV Polytron jadul, TV tabung 21 inci. Ya, buat teman-teman yang ingin belajar silahkan disimak ya video ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Ini cara perbaikan televisi dengan mudah ya, supaya mudah kita cara perbaikannya, supaya simpel cara kita menanganinya. Kita harus memahami rangkaian televisi tersebut terlebih dahulu ya. Jadi sini ada penampakan mesin Polytron 21 inci. Kalian perhatikan ini ada garis putih ya. Ini batas power supply ya. Jadi blok yang ini nih disebut PSU atau power supply untuk penyuplai tegangan ke bagian-bagian mesin ini semua ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan karena banyak kali teman-teman yang bertanya, kalau TV mati apanya yang harus diganti? Kalau TV mati apanya yang rusak? Kalau TV mati apa dulu yang harus dicek ya? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kalian bisa simak video ini lebih lanjut ya. Jadi kita lanjutkan, ini adalah rangkaian power supply ya. Kalau TV kalian mati itu biasanya terjadi permasalahan di bagian power supply, maupun itu TV tabung ataupun TV LED ya. Rusaknya di bagian power supply akan mengakibatkan televisi mati. Tapi perlu diketahui tidak semua kasus televisi mati rusaknya di power supply ya. Kalau di TV tabung bisa jadi rusaknya di bagian blok horizontal. Blok horizontal kalau di sini kita dapat lihat ya, di sini ada namanya komponen playback atau biasa disebut FBT. Ini dia barangnya ya. Ini barang ini. Nah, ini pin kakinya di sini. Ya dapat dilihat ya, ini pinnya. Nah, kalau dia FBT ini konslet, maka televisi akan mati. Ataupun di bagian komponen-komponennya ini ada yang rusak, maka televisi akan mati. Jadi bagaimana cara simpel, secara gampangnya itu? Jadi kita mulai dari power supply ya. Jadi ini adalah blok power supply. Kemudian blok power supply ini akan bekerja normal kalau di dalam areal supply ataupun di luarnya tidak ada masalah ya. Tapi apabila terdapat permasalahan ataupun terjadi perubahan nilai pada komponen-komponennya, maka bagian power supply ini tidak akan bekerja dengan normal sehingga bisa mengakibatkan televisi mati ya. Jadi dapat kalian simak. Kalau untuk televisi tabung itu biasanya tegangan utamanya itu disebut B+ ya, dengan nilai tegangan 115 volt, dapat dilihat di sini ya. Ini tegangan 115 volt. Oke, ini dia ya, tegangan 115 volt ini dihasilkan oleh power supply ini. Nah, bagaimana kita memastikan apakah rusaknya di power supply atau di bagian lain di saat televisi ini mati? Kan begitu. Nah, solusinya sangat mudah. Kalian tinggal urut saja. Caranya seperti ini. Kita balik dulu mesinnya. Oke, ini adalah penampakan trapo switchingnya ya. Ini disebut trapo switching ya. Nah, setiap televisi menggunakan trapo switching seperti ini. Di depan trapo switching ini ada yang namanya dioda. Ini ada dioda ya. Jadi dioda ini adalah untuk penghasil tegangan DC ke bagian-bagian blok mesin televisi ini. Setelah dioda ada di sini yang namanya air fuse ya, air fuse di sini dapat dilihat ini ya. Ini air fuse.
Air fuse ini berfungsi sebagai sekring. Ini dia. Nah, untuk mengetahui apakah power supply yang rusak atau bagian yang lain yang rusak, maka kita lepas dulu. Ini cara mudah ya. Kita lepas dulu bagian air fuse ini. Nah, setelah kita lepas, baru nanti kita ukur di bagian sini ya. Di bagian 115 volt tadi, di B plusnya ini kita ukur lagi di B plusnya ini. Nah, kalau kita ukur di B plusnya ini ada tegangan 115, berarti masalah terjadi di luar power supply. Itu yang mengakibatkan televisi mati. Tetapi jika setelah kita lepas air fuse-nya, resistor tadi, TV tetap mati dan tegangan tidak keluar, 115 voltnya tidak keluar, itu 100% kerusakannya terjadi di bagian power supply ya. Nah, maka kita perbaiki power supply-nya. Jadi kita harus mengetahui dulu rusaknya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, tadi kan sudah kita cari tahu rusaknya. Ternyata rusaknya di power supply, maka kita perbaiki power supply-nya. Akan tetapi setelah air fuse kita lepas, tegangan 115 voltnya keluar, tetapi TV tetap tidak hidup ya. Berarti masalahnya di bagian horizontal atau di blok yang lain ya. Tapi pada umumnya paling sering terjadi kalau di TV tabung itu di bagian horizontal. Di bagian horizontal ini apa komponen yang paling vital? Yaitu transistor horizontalnya, kemudian flyback, kapasitor, dan dioda yang terdapat di blok horizontal ini. Nanti dapat kalian lihat di bagian mesin yang akan kalian kerjakan ya guys. Oke, sekarang kita masuk cara perbaiki blok power supply. Blok power supply ini bagaimana cara kita memperbaikinya? Mungkin kalian dapat mempelajari sistem kerja power supply yang mana skema-skemanya udah banyak saya bagikan ya di beranda. Dapat kalian lihat satu persatu, nanti dapat kalian pelajari secara pelan-pelan. Tapi di sini secara singkat saja saya akan beritahukan untuk cara memperbaiki power supply ini dengan mudah dan simpel ya. Yang pertama sekali kalian cabut dulu TR power supply-nya. Kalau Polytron ini menggunakan MOSFET ya, MOSFET 7N65 biasanya. Nah, kalau di televisi lain, televisi Cina misalnya, itu menggunakan transistor jenis transistor biasa, bukan MOSFET ya. Jadi kalau untuk Polytron itu kebanyakan menggunakan MOSFET ya. Dan di LED sekarang, televisi LED itu kebanyakan menggunakan MOSFET ya, 7N65 atau 4N60, 4M65 atau 5N65 ya. Itu jenis MOSFET ya guys. Nah, yang pertama sekali kita lepas dulu MOSFET-nya. Setelah MOSFET-nya ini kita lepas ya, maka kita ukur tegangan input masuknya di bagian elko 400 voltnya ya. Di bagian elko 400 volt ini kita ukur di plusnya apakah ada tegangan atau tidak. Jika tidak ada tegangan, kita urut ke belakang ke bagian AC inputnya ya. Kita ukur, bisa jadi tombol on off-nya rusak atau sekringnya putus atau kabelnya putus ya. Jadi kita urut dulu mulai dari kabel AC sampai sekring sampai ke diodanya ya, ke input dioda. Di sini ada dioda damper. Kita cek dulu dioda break ya. Kita cek dulu dioda break ini. Apakah ada tegangan masuk? Jika sudah ada tegangan masuk AC, tegangannya AC ya 220 volt. Jika sudah ada tegangan masuk, maka cek tegangan keluarnya. Apakah tegangan keluarnya ada? Tegangan keluarnya ini DC ya guys. Biasanya DC sekitar 350-an sampai 400 volt ya. 360 volt gitu ya. Nah, setelah kita pastikan AC-nya masuk, 220-nya masuk,
baru kita ukur DC-nya. Kalau DC-nya tidak ada, berarti kemungkinan besar diodanya short ya. Maka ganti diodanya. Nah, setelah ada tegangan 360 voltnya di elko ini, baru kita cek di bagian pin MOSFET-nya ini ya. MOSFET ini menggunakan sistem gate ya, gate. Jadi kita ukur dulu gate-nya. Kalau di sini tegangan gate-nya wajib ada 4 volt, 4 atau 5 volt ya. 4 sampai 5 volt itu masih toleransi, tapi kalau dia sudah 6 volt atau 7 volt itu patut kita perbaiki ya, karena ada kemungkinan itu ada masalah. Biasanya terjadi masalah di bagian resistor-resistornya ya, atau dioda-diodanya ada yang bocor. Jadi kita pastikan ada tegangan gate dulu, baru kita pasang MOSFET-nya. Jangan langsung main pasang. Kalau di Polytron ini, kalau langsung kita pasang, dia pasti bakalan meledak nanti. Nah, jadi kita pastikan gate-nya ada dulu. Tegangan gate-nya 4 volt. Kalau sudah ada, barulah kita pasang MOSFET-nya. Nah, karena kalau tegangan gate-nya tidak ada, pasti sudah 100% ini MOSFET-nya akan meledak ya. Karena dia tidak dapat tegangan gate-nya. Jadi pastikan tegangan gate-nya ada. Kalau sudah ada tegangan gate, baru pasang MOSFET-nya. Setelah MOSFET-nya kita pasang, baru kita ukur kembali tegangan plus 115 voltnya ya. Nah, jadi itu cara perbaiki power supply ini ya guys. Ini kunci utamanya. Nah, kalau sudah ada tegangan 115 volt, baru kita pasang kembali resistor yang kita lepas tadi. Resistor ini yang R-fuse tadi kita pasang kembali. Kalau sudah kita pasang, baru kita ukur kembali tegangan 115 voltnya. Nah, setelah kita pasang resistornya, tegangannya jadi hilang 100%. Itu masalahnya di bagian horizontal atau di depan elko 115 volt ini tadi ya. Tapi di saat kita pasang, tegangannya tetap ada, tegangan 115 voltnya ada, tegangan ke playbacknya masuk ya, tapi TV tidak hidup. Itu berarti permasalahannya di bagian blok program ya, sistem tidak bekerja. Nah, kalau sistem sudah tidak bekerja, TV tidak akan hidup ya, karena di televisi ini ada perangkat keras yaitu komponen, ada perangkat lunak yaitu software ya, programnya, data untuk IC ini. Jadi ada tegangan, ada komponen pendukung, ada perintah data, baru dia bakalan start, baru dia bakalan hidup. Jadi kalau tegangan di horizontalnya normal, plusnya normal, tapi TV tidak hidup, lampu indikator pun tidak hidup ya, ataupun hanya standby saja, kemungkinan besar masalahnya di bagian tegangan kecil, tegangan program ini, tegangan IC program. Nah, maka cek untuk tegangan IC program ini. Nah, untuk mengeceknya itu kalian harus memastikan dulu berapa yang dibutuhkan IC ini. Maka itulah gunanya adanya skema ya. Kalian bisa cek di skema data pin IC ini, di mana letak pin tegangannya dan berapa yang ia butuhkan. Nah, kalau tegangan semuanya sudah normal dan TV tetap tidak mau start, itu besar kemungkinan IC-nya tidak bagus ya. Kemungkinan besar IC-nya rusak. Dia tidak mau bekerja walaupun dia sudah mendapat tegangan. Ya, ada juga IC ini rusak. Dia membuat tegangan drop. Ada juga yang rusaknya tegangan normal tapi dia tidak bekerja ya. Jadi dia kemungkinan rusak. Jadi televisi mati itu tidak semerta-merta hanya karena sekring putus. Ya guys. Oke, mungkin untuk penerangan hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan berikan jawaban sesuai yang Anda butuhkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesilapan dan atas kesalahan. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.